Selamat siang. Pada siang kali ini saya sudah berada di pemakaman Eyang Sumeren yang bertempat di Kampung Rancamaya, Desa Mekar-Mukti, Kecamatan Tarogong, Garut. Nah, sahabat, langsung saja kita masuk ke area makom Eyang Sumeren yang berada di Astana Sempur. Mari sahabat. Mari sahabat, kita langsung menuju ke makom Eyang Sumeren. Mari sahabat. Di suasana di pemakaman Sempur ini sangat asri, bisa dilihat sahabat, sangat bersih dan pengurusnya juga sangat-sangat baik mengelola pemakaman Eyang Sumeren ini, karena di petilasan Eyang Sumeren ini ataupun makam Eyang Sumeren ini terdapat juga makam-makam penduduk setempat. Mari. Di samping sebelah kiri saya adalah makam yang bergelar Eyang Sumeren. Untuk itu mari kita berziarah dulu ke makam Eyang Sumeren. Setelah itu kita akan mengekspos ataupun menelusuri ada hal apa saja yang berada di pemakaman Sempur Eyang Sumeren ini. Mari sahabat, ikuti saya. Baik sahabat, sekarang saya sudah bersama salah satu pengelola yang berada di makom Sempur Eyang Sumerennya Pak ya. Iya, iya. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Pak Yoyo. Bapak Yoyo. Bapak Yoyo asli orang sini Pak? Bukan? Asli. Cilemu dulu. Oh di Cilemu. Barang Surabaya. Di tahun 1977. Tahun 1977. Oh, berarti setidaknya Bapak sudah mengenal banyak dan lama jadi pengelola makam Sempur ini Pak ya? Iya. Nah, baik Pak, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sudah berapa lama jadi pengelola di Astana Sempur ini Pak? Ya, Sudah 7 tahun. oh kurang lebih 7 Ya. tahun sahabat. Berarti Pak Yoyo ini sudah cukup lama juga menjadi salah satu pengelola makom Sempur ini. Makom Sempur ini masuknya ke kampung apa Pak? Oh Kampung Rancamaya. Kampung Rancamaya. Selain ada ini petilasan apa makam asli Pak? Asli. Oh ini makam asli. Yang asli. Oh ini makam asli, berarti ini makam asli Eyang Sumeren Pak ya? Eyang Sumeren. Eyang Sumeren itu gelar apa nama asli Pak? Asli. Oh nama aslinya Eyang Sumeren ya. Selain makam Eyang Sumeren juga apa namanya Astana Sempur ini digunakan untuk pemakaman umum juga ya Pak ya. Pemakaman umum khusus pribumi Rancamaya atau yang lain juga. Iya. Pribumi Rancamaya Pak ya. Baik sahabat, Pak Joyo ini pengelola dari makam
Sumeren ini Pak? Apanya? Sejarah, mungkin sejarah Oh, beliau tahu atau sejarahnya itu mau Babel itu. sejarah nama Iya, Bapaknya. sejarah. Barangkali dari orang tua bapak ataupun dari sesepuh Ransamaya ada yang menjelaskan siapa itu orang Eyang Sumeren Pak? Juga ada juga ya. Nah, sahabat, berarti Eyang Sumeren ini belum banyak warga yang mengetahui silsilah ataupun keturunan dan asal beliau dari mana. Yang pasti minimnya pengetahuan para penduduk mengenai Eyang Sumeren ini. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini saya akan mencoba menguak misteri di balik pemakaman Eyang Sumeren. Saksikan terus, tetap di CR Misteri.
Baik sahabat, alhamdulillah tadi sudah beres bertawasul, sudah mendoakan ahli kubur. Sekarang saya akan mencoba untuk menarik ataupun untuk memeriksa energi yang berada di makam Eyang Sumeren ini, dengan harapan mudah-mudahan saya mendapatkan isi dua energi atas kejadian di masa lampau yang telah di masa Eyang Sumeren masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan menyampaikan visual energi kepada saya, sehingga setidaknya sedikit saya bisa menjelaskan asal usul ataupun cerita di balik Eyang Sumeren ini. Baik sahabat, langsung saja saya akan mencoba mengumpulkan isi dua energi. Saya akan mencoba masuk ke masa beliau masih hidup. Oke sahabat, saksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya sahabat, ketika saya mencoba mengumpulkan energi, sebuah energi yang berada di pemakaman ini, tiba-tiba angin datang begitu kencangnya. Ini salah satu menandakan bahwa beliau menyambut kedatangan saya di tempat ini. Baik, kita lanjutkan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Habib, ya Karim. Allahumma la ilaha Baik sahabat, hasil dari sebuah energi yang saya dapatkan bahwa Eyang Sumeren ini adalah asli penduduk sini, jadi asli pribumi, bukan pendatang. Salah satu tokoh kesepuhan yang berada di wilayah ini.
dahulu kampung Rancamaya ataupun nama kampung dari Rancamaya belum disebut kampung Rancamaya. Tetapi ketika wilayah-wilayah yang terdekat dari tempat ini seperti Bayongbong, kemudian Bayongbong, terus Samarang, terus beditun Bayongbong teh di Bayongbong itu teh juga jangan diserupan. Cisurupan dan termasuk kerajaan apa ya, Cimanganten ya, Cimanganten. Kerajaan Cimanganten. Nah, pada masa itu wilayah ini belum ada nama. Dulu di wilayah ini, khususnya Kampung Rancamaya ini adalah sebuah rawa, dipenuhi dengan rawa-rawa. Jadi tidak ada kehidupan sebagaimana layaknya sekarang. Pada masa itu, khususnya di wilayah ini, terjadi banyak sekali perampokan, kemudian pemimpin-pemimpin yang menindas rakyat. Nah, pada saat itu beliau ini, Eyang Sumeren, adalah salah satu tokoh kesepuhan yang mengajarkan atau mengajak para pemuda untuk bersatu memberantas perampok-perampok tadi, penindasan terhadap rakyat. Nah, ini sosok beliau. Beliau adalah salah satu tokoh kesepuhan yang mengajak merekrut para pemuda-pemuda, dan diajarkanlah ilmu kanuragan. Salah satu contohnya silat. Ini beliau yang pertama membuka padepokan di sini. Dan kalau saya lihat tadi dari hasil wisuda energi, di sini ini merupakan sebuah padepokan. Padepokan bukan kerajaan ataupun keraton, tetapi lebih ke padepokan. Beliaulah yang menjadi sesepuh di sini. Kemudian beliau juga ahli tirakat. Nah, di saat tirakat itu beliau menemukan wangsit, ataupun beliau menunjukkan petunjuk gaib, bahwa rawa-rawa ini harus ditumbal, yaitu ditumbal oleh kepala dari perampok-perampok itu. Bila mana tempat ini sudah ditumbal ataupun disebakan si perampok-perampok itu, wilayah ini atau tempat ini akan aman, damai, tidak ada lagi penindasan. Begitu kira-kira wangsit ataupun petunjuk gaib yang didapat oleh beliau. Nah, kemudian beliau berempuh dengan murid-muridnya dan berniat untuk memberantas perampok-perampok itu. Di suatu ketika, pada akhirnya terjadilah peperangan, terjadilah perkelahian antara beliau ataupun murid beliau mengalahkan perampok-perampok tersebut, dan ketua dari perampok tersebut diambil kepalanya dan
dimasukkan ke dalam rawa yang berada di wilayah ini, sehingga semua perampok-perampok yang menguasai wilayah ini dapat ditumpas, dapat diberantas, istilahnya disebakeun, dialungkeun ka ieu rawa. Itu mungkin ini kalau kita kaitkan dengan nama kampung Rancamaya, mungkin ada keterkaitan. Ranca itu bahasa Sunda ataupun bahasa Indonesianya adalah rawa. Rancamaya. Jadi berasal dari rawa-rawa dulunya tempat ini. Nah, sehingga alhamdulillah perampok-perampok tersebut dapat diberantas, dimusnahkan, kemudian bangkai-bangkai dari perampok tersebut dimasukkan ke rawa-rawa tersebut ataupun disebakeun, dialungkeun ke rawa-rawa tersebut, sehingga tempat ini menjadi aman, damai, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi pemerasan, dan masyarakatnya juga merasa aman, tidak ada lagi perampok-perampok yang mengganggu kehidupan mereka. Begitu sahabat, kurang lebih hasil dari sebuah energi yang saya dapat dari tempat ini. Baik sahabat, sekarang kita lanjutkan, kita lakukan penelusuran ada apa saja, ataupun saya mendengar di tempat ini dari sebagian orang terdapat adanya pusaka ataupun mustika. Ada yang bilang di sini ada bokor emas, ada juga yang bilang di sini ada cemeti, ada juga yang bilang ya cambuk cemeti. Untuk lebih lanjut, apakah benar di sini masih terdapat benda-benda yang orang lain bicarakan tadi? Mari sekarang kita telusuri tempat ini sahabat. Mari. Mudah-mudahan kita mendapatkan energi dari benda tersebut. Bisa dilihat sahabat, ini pohonnya sudah sangat tua, mungkin umurnya bisa puluhan atau bahkan ratusan tahun sahabat. Jadi sebelum saya lahir pohon ini sudah gede mungkin, ya kan? Karena saking gedenya, saking tuanya pohon ini. Sahabat, saya di sini merasakan di sini posisinya adalah gerbang. Mungkin bisa jadi ini adalah gerbang untuk masuk ke padepokannya beliau. Di sini sahabat. Ini sahabat merupakan sebuah gerbang. Kalau saya lihat dari energinya, ini adalah sebuah gerbang sahabat. Oke sahabat, kalau sahabat yang mungkin sudah terbuka mata batinnya, bisa dilihat sahabat, di atas sana ada sosok laki-laki yang sangat tinggi dan memantau pergerakan kita sahabat. Sini sahabat. Nah, ini sahabat.
saya menggunakan pangsi berwarna hitam, sahabat. Menggunakan pangsi berwarna hitam. Ya. Tepat di samping saya, sahabat. Dan sangat tinggi, sahabat. Sahabat, dia adalah salah satu kesepuhan juga yang berada di sini. Beliau yang bernama atau gelar beliau adalah Eyang Jangkung, sahabat. Dan insya Allah di next video saya akan mendatangi petilasan ataupun makom dari Eyang Jangkung ini, sahabat. Karena beliau menyuruh saya untuk datang ke petilasan beliau. Mungkin di next video saya akan datang ke petilasan beliau. Baik, sahabat, mari kita lanjutkan, sahabat. Luar biasanya, sahabat, tempat ini terkukuh ataupun dikukuh itu seperti kopiah. Tempat ini dikukuh dalam satu kopiah ataupun peci. Nah, ibaratnya seperti ini, sahabat. Nah, ini di atas makom, sahabat. Ini makomnya di bawah. Jadi tempat ini di bawah lingkaran peci ini, hampir seperti peci ini, dikukuh berwarna putih dan melingkar di seluruh area pemakaman ini. Dan mungkin itu salah satu pusaka, ya sahabat, salah satu pusaka yang berada di tempat ini. Makanya tidak heran tempat ini sangat nyaman. Saya juga betah berada lama-lama di tempat ini, sahabat. Dan kalaupun ada orang yang berniat tidak baik datang ke tempat ini, tidak akan lancar, sahabat. Percaya, tidak akan lancar.